Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Barangkali kalau ada yang bertanya, ayam kita ditabrak mobil, masih manggari-gari, awak dabiah, lai halal tuh. Kita gantung. Perempuan ahli kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tapi dan makanannya juga boleh dinikmati. Tapi sebaliknya tidak boleh. Laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Ustaz, apakah perempuan ahli kitab itu sama dengan perempuan Kristen yang ada di Indonesia? Tidak, berbeda. Baru terbotong tenggorokan hewan saja, kemudian terlepas pisau, langsung kita tempelkan, maka kalau jaraknya tidak terlalu jauh, tetap halal. Walaupun itu khilafiyah ya, ada juga yang mengatakan langsung jadi bangkai, tapi bagi kita tidak. Bagaimana proses penyembelihan yang syar'i? Prosesnya adalah dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita pada hari Jumat yang lalu. Kita sudah masuk dalam pembahasan makanan dan minuman ya. Istilahnya ini penutup bab taharah. Najis sudah, hadas sudah, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian tayamum juga sudah kita bahas. Haid, nifas dan istihadah juga sudah kita bahas. Malam ini kita tuntaskan permasalahan makanan dan minuman halal dan yang haram. Ya, kapan kita sebut ini makanan halal, kapan kita sebut ini makanan haram. Landasan yang akan kita jadikan patokan untuk menentukan apakah makanan ini halal atau haram, yang pertama tentu saja adalah surat Al-Maidah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala, ini juga senada dengan surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 157 senada dengan surat Al-Maidah ayat 4. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala katakan yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, yang baik-baik. Kemudian di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala juga katakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah haramkan atas mereka, bagi mereka, Allah halalkan bagi mereka yang baik-baik, dan Allah haramkan bagi mereka yang buruk-buruk. Baik buruk ini relatif. Baik buruk ini relatif. Kalau orang Arab painyo kepi kumbuh dikasih gulai cipui, ya Pak, orang Arab tibonya kepi kumbuh dionjokan kanyo gulai cipui jajo naknya. Bisa jadi jajo, enggak jadi enggak tamakan dan lain deknya. Ya, standar menjijikkan itu ya beda-beda. Tapi kalau di Perancis orang makan ponce makannya Pak. Ya, ponce dimakan. Jangankan Islam dengan orang kafir lah ya. Ini contoh orang Amerika dengan orang Perancis. Orang Amerika ketika berangkat ke Perancis, makanan yang aneh menurut mereka salah satunya adalah goreng burung merpati. Burung merpati aneh bagi orang Amerika. Bahkan kau serupa itu bagi mereka burung merpati itu sama aja burung gagak. Bagi orang Amerika hanya mencali, nya burung kau berbeda sebenarnya, tapi karena burung itu liar saja, tidak dipelihara orang, dianggap itu seperti burung gagak. Ya, maka standar baik, buruk, standar tidak jijik ataupun jijik itu karena sangat-sangat relatif. Makanya kita butuh juga penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Standar menjijikkan itu apa kira-kira? Ya, maka ini dalil umum yang baik, yang buruk. Ada memang yang juga frontal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga yang frontal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan juga, atau di dalam surat Al-An'am disebutkan juga ya. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman
Katakanlah wahai Muhammad, tidak aku temukan pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram ala ta'imin yat'amuhu, atas orang yang memakan untuk dimakan, illa ayyakuna maitatan, kecuali bahwa adalah yang diharamkan itu maitah, bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi. Nah, ini yang diharamkan. Ya, bangkai, darah, daging babi. Ditambah lagi di dalam surat Al-Baqarah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah atau tumbal. Nah, kan itu yang kita lah bahas petang. Hal-hal yang memang secara gamblang diharamkan di dalam Al-Quran. Yang secara gamblang diharamkan di dalam Al-Quran ini saja. Kalau orang baru saja membaca Al-Quran tapi tidak dilengkapi dengan pemahaman hadis, boleh jadi dia akan makan barang-barang selain yang 4 ini. Makanya Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi. Orang baca Quran, kalau cuma baca 1 ayat itu bahaya ya. Orang baca hadis, kalau cuma baca 1 hadis itu bahaya. Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi. Jangankan Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran juga saling melengkapi. Ya, orang baca Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Ah, dia kat baca sampai di situ, Pak. Kan bahaya tuh. Celaka orang yang salat. Oh, enggak bisa sampai di situ. Lanjut. Ya, alladzina hum an salatihim. Ah, oh, bukan orang salat celaka ternyata. Orang-orang yang lalai salat. Itu yang celaka. Ini juga nih. Ya, kalau cuma berpatokan dengan surat Al-Baqarah 172 yang ini. Ya, yang diharamkan oleh Allah, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang diharamkan hanya, ada hanya. Kalau ibu lihat terjemahan Kemenak juga ada hanya, karena ada innama, ada malil hasar. Yang diharamkan adalah bangkai, ya enggak, daging babi, darah, kemudian tumbal. Berarti yang lain-lain halal. Halal maka lintah bagai. Kalau ditanya ke orang, bapak-bapak, ibu-ibu, tunjukan cik saja dalil dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengecek lintah haram. Tidak dapat. Ya, tidak dapat satupun dalil yang mengharamkan lintah. Tidak ada kita dapatkan. Ya, satu saja dalil yang mengharamkan kepuyuk. Ya, makanya. Ya, tidak bisa kita dapatkan. Makanya ini penting juga ya, standar khaba'ith yang tadi kita sebutkan. Maka tambahan penjelasan untuk makanan yang halal dan haram, pokoknya kaidah kita apa? Semua yang ada di bumi ini halal. Semua yang ada di bumi ini halal karena bumi ini memang disediakan Allah Subhanahu wa taala mustaqarrun wa mata'un bagi anak Adam. Bagi Adam, Siti Hawa dan keturunan keduanya. Ada barang-barang yang menjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Ada pula barang-barang yang sifatnya mata'an, penambah kenikmatan. Dari semua yang halal itu, maka kita jelaskan hal-hal yang haram. Ini 4 dulu. Bangkai, darah, kemudian daging babi, dan juga hewan yang disembelih sebagai tumbal. Bangkai itu apa kemarin? Seluruh hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Bagaimana proses penyembelihan yang syar'i? Prosesnya adalah dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan itu jalur nafas, kerongkongan itu jalur makanan. Dipotong dua-duanya. Ya. Jadi standar misalkan hewan ternak, ya, ada 2 di sini saluran, ya, ada 2 di sini saluran, uratnya 2. Ada urat untuk jalur makanan, ada pula urat untuk jalur nafas. Nah, jalur nafas itu tenggorokan. Di kanan dan kiri juga ada urat besar, tapi ini pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu tidak terpotong pun tidak masalah. Itu disunahkan.
ada urat pembuluh darah di kanan dan kiri hewan, itu disunahkan untuk dipotong. Tapi yang jadi syarat betul nih dua nih. Wajib bagi orang-orang tukang dabiah kambing, tukang dabiah jawi, tukang dabiah ayam sekalipun untuk tahu aturan menyembelih. Ya, wajib untuk tahu. Termasuk ayam yang banyak ya ditemukan tidak selesai pemotongan ayam itu. Dipotong separuh saja, ya nampak tuh ayam tuh seketik saja luka. Ya, yang terpotong cuma kerongkongannya saja, misalkan cuma untuk jalur nafasnya saja yang terpotong, maka hewan itu jadi bangkai. Maka hewan jadi bangkai. Masalah khilafiyah nanti apa? Tentang masalah penyembelihan. Kalau misalkan baru terpotong kerongkongan, baru terpotong tenggorokan hewan saja, kemudian terlepas pisau, langsung kita tempelkan, maka kalau jaraknya tidak terlalu jauh tetap halal. Walaupun itu khilafiyah ya, ada juga yang mengatakan langsung menjadi bangkai, tapi bagi kita tidak. Ya, menambah potongan itu boleh asal jaraknya tidak terlalu lama. Maka selesai motong. Ya, jangan sampai sudah capek-capek membesarkan kambing, gara-gara salah memotong malah jadi bangkai, apalagi sapi. Ya, itu standar. Kalau dipotong urat pembuluh darah kanan dan kiri, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ustadz, apakah wajib baca bismillah ketika menyembelih hewan? Tidak wajib baca bismillah. Disunahkan baca bismillah. Kan ada ayat, ya kan ada ayat, wa ma lam yudhkarismullah alaih. Dan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya itu juga tidak boleh dimakan. Lalu bagaimana? Ya kita kompromikan juga dengan surat Al-Maidah. Ya, yang menyatakan bahwasanya makanan orang-orang ahli kitab, ya, wa ta'amul ladzina ya utul kitab, makanan orang-orang yang didatangi kitab, diberikan kepada mereka kitab, makanan ahli kitab itu halal juga bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, ahli kitab asli ini. Wih. Orang ahli kitab itu kalau menyembelih nyebut nama Allah enggak? Kira-kira apa? Baca bismillah enggak? Enggak baca bismillah. Tapi sah sembelihan ahli kitab, diperbolehkan. Ya, ayat itu serangkai dengan perempuan ahli kitab. Perempuan ahli kitab boleh dinikahi, makanannya boleh juga dimakan. Ya, perempuan ahli kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tapi dan makanannya juga boleh dinikmati. Tapi sebaliknya tidak boleh. Laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Ustadz, apakah perempuan ahli kitab itu sama dengan perempuan Kristen yang ada di Indonesia? Tidak, berbeda. Nanti kita bahas ya standar perempuan ahli kitab itu yang bagaimana, nanti kita bahas dalam bab nikah. Akan tetapi ini kita jadikan landasan dulu bahwasanya menyebut bismillah saat menyembelih itu tidak wajib tapi disunahkan. Menyebut bismillah itu tidak wajib tapi disunahkan. Dalam artian andai bapak ibu menyembelih ayam untuk dimakan, contoh. Ya, saya sembelih ayam ini untuk dimakan, itu sudah sah, sudah halal. Ya, sudah halal. Walaupun tanpa niat. Karena makan itu kan juga perintah Allah. Makan itu juga perintah Allah. Wa kulu washrabu. Ya, itu juga perintah Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, itu juga perintah Allah, makan. Nah, tentang masalah penyembelihan, barangkali yang sekarang perlu dibahas adalah penyembelihan massal. Ayam itu kalau di pabrik, cara menyembelihnya adalah dengan digantung kakinya. Digantung kakinya di tempat penggantung ayam, kemudian bajalan ayam itu dipisau. Ya, ayamnya jalan dipisau sehingga kemudian tersembelih ayam dan sempurna memang keluar darahnya. Kenapa? Karena sembelihannya di bawah. Jadi kakinya di atas, lehernya di bawah. Ya, habis memang darahnya. Kalau seperti itu bagaimana? Proses penyembelihan ayam atau barangkali sapi juga di beberapa tempat secara massal itu biasanya melalui proses namanya stunning.
Stunning. Apa arti stunning nih? Pelumpuhan. Nah, dilumpuhkan dulu ayam supaya tidak marabo-rabonya. Sudah digantung kakinya di mesin tadi supaya tidak marabo-rabonya, Pak. Di stunning. Dengan apa di stunning? Di setrum sedikit. Di setrum ayam itu sedikit. Ya, yang penting standarnya orang Islam yang menyembelih tadi itu. Orang Islam menyembelih. Kalau misalkan pakai mesin berarti yang meng-off-kan atau meng-on-kan mesinnya itu ya mesti orang Islam. Tapi yang kemudian menjadi perhatian kita juga ini masalah stunning, melumpuhkan ayam itu bagaimana caranya? Kalau misalkan ayam dimatikan baru disembelih, bangkai itu. Jadi saya dengar dari kawan saya di Mesir itu ayam banyak diimpor dari Brazil. Sedangkan Brazil itu kita tahu negerinya itu banyak orang-orang Nasrani di situ. Sedangkan ayam diimpor dari Brazil, orang Islam ada juga di situ ya, ada orang Islam di situ. Maka datanglah tim dari Darul Ifta Mesir, tim ya Darul Ifta ko umpamomui di awak ko painyo ke Brazil, kemudian dilihat proses penyembelihan ayam di situ. Ternyata proses stunningnya di awal-awal itu kacau. Kacaunya bagaimana? Tegangan listriknya terlalu tinggi lah, mati juga ayam taruh sebelum didabiah. Ya, ayamnya mati sebelum disembelih, maka bangkai. Pastikan dulu ayamnya hidup, maka tegangan listriknya kemudian diatur sedemikian rupa agar ayam itu hanya sekedar lumpuh, tidak sampai mati, baru disembelih. Nah ini juga untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, barangkali kalau ada yang bertanya ayam kita ditabrak mobil, masih menggadik-gadik, awak dabiah, lai halal tuh. Tergantung. Ya, standar paling jelas kalau misalkan kita mengalami kejadian tersebut adalah lihat darahnya. Ketika disembelih masih ngalir enggak? Kalau misalkan darahnya enggak ngalir lagi ketika disembelih, maka berarti walaupun ayamnya bergerak-gerak, tapi seandainya darahnya sudah tidak mengalir lagi saat disembelih, berarti itu ayam bangkai. Ya, berarti itu ayam bangkai. Nah, itu tentang masalah penyembelihan. Masalah perburuan kita singgung lagi. Berburu andai memang ditembak hewan tadi di bagian yang fatal, terkena kepalanya karena tembak kepala, maka hewan tadi halal. Tapi kalau yang tertembak kakinya, maka hewan tersebut mesti cepat dikejar dan disembelih. Contoh orang nembak burung, ditembak burung jatuh, ternyata yang tertembak bukan badan burung tapi sayapnya saja, atau ekornya saja, atau kakinya saja. Berarti burung saat itu mati bukan karena ditembak. Burung mati karena jatuh. Ya, burung mati karena jatuh berarti bangkai. Burung mati karena ditembak berarti buruan. Itu saja bedanya tipis. Nah, bedanya tipis. Tapi ini sudah jarang ya. Kalau babi diburu tetap haram. Ya, yang sabut hewan buruan itu najis tetap haram. Ya, itu standar yang pertama, tidak boleh makan bangkai. Nah, kalau darah jelas, darah itu haram, termasuk juga turunan-turunannya seperti nanah ataupun darah yang sudah dibekukan itu juga haram. Daging babi juga haram, walaupun itu produk olahan babi, walaupun itu minyak babi, walaupun itu tulang babi, semua yang berasal dari babi juga haram kecuali babi laut. Kemudian hewan yang disembelih untuk tumbal. Nah ini yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Nah sekarang kita bacakan hewan-hewan yang haram berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tambahan dari yang ini ya. Yang haram selanjutnya adalah hewan buas bertaring, yang taringnya itu cukup kuat untuk membunuh. Dzinabin istilahnya ya. Dzinabin. Hewan-hewan yang memiliki gigi taring, yang gigi taringnya itu kuat dipakai untuk memangsa, dan mangsanya itu memang cocok untuk dia. Ya. Rusa dan kijang itu juga punya taring, tapi taringnya itu tidak dipakai untuk membunuh, tidak kuat untuk membunuh.
Kancil itu ada jo giginya tuh, kalau Bapak Ibu lihat di Google ya, taring kancil, coba lihat. Nah, tapi taringnya itu tidak kuat untuk membunuh. Ya, hewan-hewan walaupun dia punya gigi, barangkali giginya tajam tapi tidak kuat untuk membunuh, maka itu tidak disebut sebagai hewan buas bertaring. Sebaliknya, andai hewan itu pemakan tumbuhan sekalipun, kalau dia punya taring dan taringnya itu bisa dipakai untuk membunuh, maka itu terhitung seperti taring hewan buas. Contohnya gajah. Gajah walaupun ya gading gajah itu kan gigi itu. Memang gajah ini tidak karnivora, memang gajah ini bukan hewan pemangsa, tapi taringnya bisa dipakai untuk membunuh. Maka kalau dalam standar mazhab Syafi'i, semua yang punya taring, dzinabin, punya gigi taring, walaupun dia tidak memakan mangsanya itu, maka hukumnya haram. Ya, itu tentang gigi taring. Gigi taringnya itu yang kuat, yang bisa memangsa. Ada pengecualian. Ya, pengecualiannya ini hewan yang tidak ada saja pada kita nih ya, rubah maupun hyena itu tidak ada di kita. Tapi bagi orang-orang Arab, dua hewan tadi dijadikan seperti sayd. Ditanya kepada salah satu sahabat Nabi SAW, namanya Jabir, ditanya, "Ad-dab'u saydun hiya?" Apakah hyena itu hewan buruan? Ya. Qultu akuluhu, boleh dimakan? Boleh, kata. Hai, kukuan nih dewa ke yo. Hyena aku kan bantu anjing, Pak. Hyena itu memang bantu anjing. Tapi kalau misalkan dalam ibadah haji hyena tidak boleh diburu, dan andai ada orang yang memburu hyena itu dia harus mengganti, membayar damnya berupa kambing, berarti itu boleh dimakan. Ya, tapi lagi-lagi kita katakan tidak semua yang halal itu awak taluk makan. Ya, tidak semua yang halal itu kita berani juga makan. Nabi SAW melihat para sahabat memakan kadal gurun. Sahabat makan tapi Nabi tidak ikut. Bukan berarti kadal gurunnya haram. Nabi saja yang tidak biasa makan kadal gurun tadi. Ya, itu standar yang pertama yang memiliki gigi tajam. Selanjutnya juga selain itu hewan yang punya paruh. Kalau burung, ya. Kalau burung berarti dia punya makhlab, punya paruh yang tajam. Kalau tangan kita dicoto ayam bisa luko nak, Pak? Bisa aja luko, tapi bukan berarti itu makhlab yang bisa mencabik-cabik makanan. Seperti burung elang, yut. Ya, kira-kiranya paruhnya itu seperti ini. Nah, kalau ayam kan mau diegosnya. Kan mau diegos ayam. Nah, kok mang bakilu bisa untuk mencabik-cabik makanannya. Nah, itu baru hukumnya haram. Jadi elang, kalau burung hantu seketik saja tapi tajam. Ya, burung hantu itu kan mukanya bentuknya bulat saja. Ya, tapi dalamnya. Ya, walaupun burung hantu seketik saja, tidak panjang bentuk elang, tapi tetap bisa mencabik makanan. Ya. Itu juga haram. Alap-alap burung elang yang kecil itu juga haram. Ya, semua turunan hewan-hewan, burung-burung yang punya paruh tajam, punya kuku tajam dipakai untuk mencabik-cabik, maka itu juga haram. Jadi standar kita bukan burung karnivora, bukan standar burung karnivora saja. Ya, akan tetapi memang burung karnivora yang semisal burung elang. Nah, terkait burung bangau, nah ini khilafiyah. Bangau itu termasuk khaba'ith bagi orang Arab. Kenapa? Karena bangau itu apa yang nampak oleh dia makan. Nampak ular dimakannya aja tuh. Burung bangau. Ya, kalau tidak percaya Ibu cari video di YouTube. Burung bangau makan ular dimakannya aja. Dan bangau ini termasuk jenisnya pelikan. Ya, burung bangau, pelikan, itu flamingo juga termasuk itu jenis burung bangau. Pokoknya nan kakinya panjang-panjang seperti itu juga termasuk tidak boleh dimakan. Ya, tentang burung bangau atau tentang hewan-hewan yang kira-kira buas. Jadi hewan yang karnivora tidak semuanya haram, hewan yang herbivora juga tidak semuanya haram. Seperti gajah. Apalagi yang tidak boleh dimakan herbivora? Keledai itu juga tidak boleh dimakan.
Keledai itu juga tidak boleh dimakan karena Nabi SAW yang tegaskan itu ya, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah, nahan Nabi SAW yauma Khaybar an luhumil humur. Nabi SAW pada hari perang Khaybar melarang kita memakan daging keledai. Wa rakhasa fi luhumil khail, tapi Nabi memperbolehkan kita makan daging kuda. Daging kuda boleh, daging keledai tidak boleh. Keledai tidak do dewa. Tak do dewa dia ya. Daging kuda boleh. Saya nak pernah makan daging kuda suka. Ibu-ibu boleh makan daging kuda. Aduh dia. Kabar-kabarnya orang Pikumbua banyak makan daging kuda. Kabar-kabarnya. Jadi itu tentang hewan. Ya, standar kita bukan karnivora ataupun herbivora. Selanjutnya yang tidak boleh dimakan adalah hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Ya. Bukan dari Al-Quran tadi. Tambahan dari hadis apa tadi? Bertaring, berparuh, berkuku. Tambahannya apa lagi yang tidak boleh juga dimakan? Hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Hewan kalau dianjurkan untuk dibunuh berarti dia masuk dalam kategori fawasik atau juga bisa kita sebut khaba'ith. Hewan-hewan yang merusak, hewan-hewan yang menjijikkan. Apa saja hewan-hewan yang dianggap menjijikkan? Hewan-hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Khamsun minat dawab kulluhunna fasiqun, kata Nabi SAW. Ada 5 jenis hewan yang semuanya termasuk kategori fawasiq, hewan-hewan yang menjijikkan. Ya, dibunuh. Kalau di tanah haram nampak dibunuh. Apa saja itu? Al-ghurab, gagak. Kemudian wal-hidat, ya, raja wali, ini burung elang yang besar. Wal-aqrab, kalajengking. Kemudian fa'rah, tikus. Terakhir al-kalbul aqur. Al-kalbul aqur. Anjing itu ada 2 jenis, bapak-bapak ibu-ibu. Anjing ada 2 jenis. Ada anjing yang disunahkan untuk dibunuh, ada anjing yang justru disunahkan untuk dipelihara. Tidak boleh dibunuh. Anjing apa itu? Anjing yang dididik untuk berburu atau anjing yang dididik untuk memelihara ladang pertanian ataupun peternakan. Ya, itu boleh dipelihara. Tapi kalau anjingnya akur, ini jenisnya al-kalbul akur, adalah anjing yang liar, anjing suku menggigi, atau dibunuh. Ya, jadi kalau di siku kabar-kabarnya menjelang bulan puasa, anjing-anjing liar itu dia godok, Pak ya. Dibunuh. Tapi jangan disiksa ya, dibunuh, jangan disiksa. Mantang-mantang dikecian ku anjing liar ku bunuh sajalah Pak, nampak bautu, nampak anjing Pak singajuan melanyaunya jangan itu. Enggak. Pastikan memang mati. Pastikan memang mati dengan cara-cara yang tidak menyiksa. Nah, hewan-hewan yang disunahkan untuk dibunuh ini tandanya apa? Tandanya hewan-hewan tersebut khaba'ith, menjijikkan, makan tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan burung gagak, tidak boleh dimakan kalajengking, tidak boleh dimakan tikus. Ya, walaupun tikus itu mungkin bergizi, ya. Kecil orang Manado, ya Pak, ya, tidak kecewa. Ya, kecil orang Thailand, kan di Thailand itu ada juga orang makan manci. Nah, kalau dia tidak boleh dimakan. Ya, haram dimakan, karena itu termasuk fawasiq. Sebaliknya, hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Ada hewan yang disunahkan untuk dibunuh, ada pula hewan yang tidak boleh dibunuh. Itu juga tidak boleh dimakan. Kenapa? Kalau kita ingin makan kan kita bunuh dulu. Kalau hewan tadi tidak boleh dibunuh, berarti lebih tidak boleh lagi untuk dimakan. Apa saja hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh? Nah, contohnya lebah, enak.
Contoh lagi semut, burung hudhud, burung surat. Ada jenis burung surat tidak ada di Indonesia, mau diterjemahkan juga tidak bisa karena memang burung itu tidak ada di Indonesia. Ini hewan-hewan yang tidak boleh untuk dibunuh. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah juga disebutkan kata tidak boleh juga dibunuh. Kata tidak boleh dibunuh. Ya, burung hudhud tidak boleh dibunuh, semut tidak boleh dibunuh, lebah tidak boleh dibunuh. Hewan-hewan ini tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh juga dia dimakan. Ya, karena jalan untuk memakan adalah dengan membunuh. Jadi dari sini kan nampak, ternyata serangga itu tidak halal, bapak-bapak, ibu-ibu. Serangga jangan dikatakan halal. Yang dihalalkan serangga itu, sebagaimana sebelumnya juga sudah kita sebutkan, cuma belalang dan yang semisal dengan belalang saja. Jadi semua serangga, hasyarat, itu haram dimakan. Kok samuinya, kok pianggang, tidak boleh dimakan. Samui, pianggang, belalang sembah, tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan serangga itu cuma yang kita sebutkan tadi saja. Ya, yang kita sebutkan tadi saja, yaitu al-jarad. Al-jarad. Kenapa? Karena kalau serangga itu merusak, berarti kiasnya kepada hewan-hewan fawasik. Kalau misalkan hewan itu memberikan manfaat, berarti kiasnya adalah kepada lebah. Contohnya galuh-galuh. Galuh-galuh itu lebah enggak? Yo, masuk lebah. Memberikan manfaat juga. Contohnya hewan serangga yang merusak, contohnya apa? Tawon. Pinjange. Pinjange itu ada manisannya, Pak. Enggak. Manisannya enggak ada. Ya enggak, manisannya enggak ada, manfaat rasa-rasanya untuk kita juga enggak ada, tapi ya sangeknya padiah. Ya, sangeknya padiah. Nah, ini termasuk hewan yang merusak. Termasuk fawasik tadi itu. Hewan serangga berbisa berarti tidak beda dengan lebah. Bukan lebah. Tidak beda dengan kalajengking yang tadi kita sebutkan. Maka hewan yang disunahkan untuk dibunuh tidak boleh dimakan karena fawasik, memberikan mudarat. Hewan yang tidak boleh dibunuh juga tidak boleh dimakan. Nah, kalau nampak diambu kini ko banyak bapak-bapak, ibu-ibu membeli madu sarang. Yuk. Madu dengan sarang lebah. Boleh Ustaz? Tidak masalah madu dengan sarang lebah. Tapi pastikan di sarang lebahnya tadi tidak ada ulat lebah. Ko basingajuan mana bacari sarang lebah dan di dalamnya ada uliknya, ada larva lebah. Tidak boleh dimakan. Larva lebah itu tidak boleh dimakan. Ya. Karena itu termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Jadi kata itu tidak boleh dimakan bukan karena hidup di dua alam. Tapi karena tidak boleh dibunuh. Selanjutnya standar hewan yang tidak boleh dimakan adalah ma la ya'kuluhul arabu. Hewan-hewan yang menjijikkan tapi bukan versi manusia semua. Versi orang-orang Arab yang benar-benar memahami makna khaba'ith. Ya. Hewan yang memenuhi standar khaba'ith versi orang Arab yang memang benar-benar memahami arti khaba'ith, menjijikkan. Ya, versinya apa? Versi khaba'ith, bukan menjijikkan semua. Bantu yang kita sabui tadi, kalau misalkan datang Syekh Arab kemari, ibu tanya, Syekh, apa hukum makan cipui? Kecilnya kira-kira. Aku haram, aku jajuk. Ya, bisa jadi. Ya, orang Arab sekarang berbeda dengan orang Arab dulu. Kenapa kita pakai standar orang Arab? Karena orang Arab ini hidupnya di padang pasir, cari makan susah. Kalau pakai standar orang kayo, jajuknya jo sadonya, Pak. Jo pensi ke jajuknya, jo cipui ke jajuknya kalau orang kayo, ya enggak? Kurang banyak dan dimakan. Tapi kalau pakai standar orang Arab, di mana yang bisa dimakan itu terbatas, maka standar khaba'ithnya tidak banyak. Standar khaba'ith versi orang Arab asli, ya orang Arab asli bukan orang Arab sekarang. Orang Arab sekarang sudah kaya-kaya, ya enggak? Orang Arab dahulu itu standar khaba'ithnya tidak banyak. Nah, maka semisal lintah yang kita sebut tadi itu termasuk khaba'ith. Ya, lintah yang tadi kita sebut itu termasuk khaba'ith. Bekicot itu juga termasuk khaba'ith. Ciput memang bentuknya seperti ciput sawah, akan tetapi dia hidup di darat, maka lebih dominan sifat darat. Hewan darat menjijikkan.
Ya, memang bentuknya mirip dengan ciput sawah, akan tetapi hukumnya mirip dengan serangga. Itu untuk masalah bekicot. Ya, dulu orang Pak Celik makan nano kok rayuk Pak. Aneh-aneh. Tak boleh. Ya, tak boleh makan aneh-aneh. Ulik sagu. Ulat sagu itu juga tidak boleh dimakan. Ulik lado, kok dulu makan ulik lado. Pokoknya ulik ke ulik tak boleh makan. Kecuali tamakan. Apa makan jambu? Kiranya pas menggigit jambu nampak lubang ulik. Uliknya nak nampak. Lubangnya nampak. Uliknya kamu apanya tu? Lah talulu mungkin. Biarlah. Ya. Apa ibu makan jambu, nampak setengah ulik di dalam jambu. Setengah ulik. Ya. Itu ludahan tu ya, itu nampak na ulik. Ya, nampak separuh enak. Tak boleh makan ulat-ulat, segala macam ulat tak boleh dimakan. Itu termasuk khaba'ith, termasuk monyet di sini ya. Monyet itu tak ada orang makan. Ya, tak ada orang makan monyet karena termasuk khaba'ith la ya'kuluhul Arab. Tidak dimakan oleh orang-orang Arab. Selanjutnya yang juga termasuk keledai tadi, karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang tidak boleh dimakan adalah yang memberikan mudarat, memberi mudarat. Kemudian diambil dari sini darah daging babi bangkai najis. Ini tidak boleh dimakan. Najis tidak boleh dimakan. Hewan yang memberi mudarat kepada badan tidak boleh dimakan. Berarti kadang-kadang untuk mudarat ini memang tergantung orang. Tergantung orang. Orang kolesterolnya tinggi tidak boleh makan makanan kolesterol. Ya. Orang sakit gula tinggi tidak boleh makan gula, Pak. Mana lebih apa dia, sakit gula atau sakit kolesterol, Pak? Ibu-ibu kalau milih mah sakit gula atau sakit kolesterol? Pilih sehat. Yang tak kecuh aja soal pertanyaan ya, pilih sehat. Yang pilih sakit, enggak pilih sakit. Tergantung orang. Calik-calik saja barangkali kita punya riwayat penyakit gula, kita punya riwayat penyakit kolesterol, calik-calik nak dimakan. Ya, kalau makanan itu memberikan mudarat langsung bagi diri, maka hukumnya haram, contohnya racun. Kalau makanan yang diberikan, kalau mudarat yang diberikan oleh makanan itu tidak langsung, maka hukumnya makruh. Hati-hati. Contohnya zaman kini mie Korea kan namanya. Mie samyang tu coba caliak di komposisinya bapak-bapak ibu-ibu, natriumnya caliak. Biasanya natriumnya di atas 90%. Kandungan garamnya sangat tinggi, termasuk pok mie. Pok mie itu kandungan garamnya sangat tinggi, 90%. Istilahnya apa? Kalau awak lah makan pok mie, berarti tidak boleh awak makan garam, sudah tu le. Makan sambal amba aja gitu le. Ya, rusak ginjal jadinya. Cuci darah harus le. Bakakah? Itulah. Ya. Hukumnya bahasa kan halal. Iyo halal. Tapi makruh. Kenapa? Karena efek buruknya tidak langsung. Efek buruknya jangka panjang. Ya, maka makanan kalau misalkan punya mudarat, tapi mudaratnya tidak langsung muncul, mudaratnya jangka panjang, maka itu hukumnya tidak haram, tapi makruh. Ya, makanya hati-hati ini. Makanan memberi mudarat itu tidak bisa loh, agia standar dia Pak Ibu ya. Ini orang beda-beda tuh standar mudarat pada makanan. Makan durian boleh enggak, Bu? Sudah makan durian, minum kopi, aku agak bahaya kok sindau-sindau sudah tuh. Ya, naik asam lambung. Ya, ada makanan yang jadi haram gara-gara dicampur dengan makanan lain atau setidaknya makruh lah ya. Kemudian najis, ini jelas walaupun aslinya tadi halal, kalau dia sudah menjadi najis maka tidak boleh lagi dikonsumsi. Contohnya minyak kemasukan tikus, kemudian tikus mati di dalam minyak.
masuk tikus ke dalam minyak, kemudian mati tikus di dalam minyak, maka minyaknya menjadi najis, tidak boleh dikonsumsi. Kecuali najis yang dimaafkan seperti serangga kecil yang tidak berdarah masuk lalat ke gelas kita, maka boleh dikeluarkan lalatnya, airnya boleh lanjut diminum. Tapi kalau manci itulah kadang, ya tidak boleh dimakan. Jangan mantap-mantap. Kalau kepuyuk anda bare, ibu membuat gulai masuk kepuyuk ke dalam gulai ibu campakkan kepuyuknya anda bare, makanlah. Tapi jangan kecil-kecilan, tenang-tenang itu rasio orang dapur. Ya. Kalau cicak itu berdarah. Kalau cicak itu berdarah, masuk cicak ke dalam gulai, maka jangan dimakan. Tidak boleh. Ya, makanya kita tutup semua bejana-bejana tempat penampungan air sebelum tidur, ditutup semua. Kalau airnya lebih dari 2 kulah, bisa dimaafkan. Itu air 2 kulah. Tapi kalau gulai 2 kulah, tidak bisa. Ada orang buat gulai 2 kulah, misalkan ada air baru bisa. Gulai tidak bisa. Ya, itu tentang masalah najis. Maka di sini masuk tua. Ustadz, semua yang memabukkan kan haram. Iya, semua yang memabukkan haram. Kalau minum tua tapi tidak mabuk, boleh Ustadz? Tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Khamar itu haram karena 2. 1 karena najis. 2 karena memabukkan. Kalaupun tidak mabuk karena minum tua, tetap haram. Kenapa? Karena najis. Maka gelas ataupun bejana ataupun yang lain-lain kena tua perlu dibersihkan karena ini masuk najis yang menengah. Terakhir, dilihat dari cara mendapatkannya lagi. Cara mendapatnya, Pak. Ya. Ayam halal. Jagung halal. Tapi orang Rundo diambilnya jagung orang. Ayam halal, tapi ayam di kandang orang. Ya, ayam wa ilang sianan mambiak musang. Musang asli atau musang kaki 2. Ada tanda-tandanya. Kalau kandang ayam baun pandan, kok musangnya musang asli kayak Pak ya. Ya, mantirah kayak kalau di kampung enak. Cara mendapatkannya mesti. Ini konsep terakhir ini termasuk fatwa MUI terakhir. Terkait produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel. Zatnya halal, betul, zatnya halal, tidak ada masalah dari awal. Dari awal sampai terakhir tidak ada masalah. Cara terakhirnya saja, dari mana kita dapatkan itu makanan? Ya, ini arid. Istilahnya seperti ini, bapak misalkan mencuri, kemudian bapak kasih hasil curian itu kepada anak istri. Bagi anak istri bapak, makanan itu namanya nafkah. Zatnya tetap halal. Kalau anak tidak tahu bahwasanya zat itu atau barang itu adalah curian, maka dia tidak dosa. Ya, tapi bagi kita yang mencuri tetap haram. Sama dengan wudhu dengan air curian, mencurinya berdosa, tapi wudhunya tetap sah. Ya, mencurinya haram tapi wudhunya tetap sah. Ini juga mencurinya haram akan tetapi makanannya sebenarnya tetap halal. Ya, mencurinya haram tapi makanannya sebenarnya tetap halal. Nah, maka ini cara mendapatkannya. Kita fokus cara mendapatkannya, bukan zatnya. Zatnya suci, oke. Zatnya halal, oke. Tapi cara mendapatkannya itu perlu juga diperhatikan. Ini juga kemana duit kita akan diberikan. Ya, labu itu kemana ini? Ketikalah muncul fatwa boikot, baru kita sadar betapa kita memang sangat bergantung dengan produk-produk orang. Nggak ada produk awak. Ya, nggak ada produk awak. Kok mikrofon kok produk orang awak atau enggak? Mikrofon kok produk orang Islam atau orang kafir? Acaranya. Ya agak rumit. Makanya perlunya kadang-kadang boikot kok menumbuhkan kesadaran kita bahwasanya memang kita ini sangat bergantung dengan produk orang lain. Ya, enggak ada berdikari itu enggak ada. Ya, sedikit kita tuntaskan ya. Sampai ini insyaallah cukup. Pertama tentang hewan yang hidup di 2 alam. Hewan yang hidup di 2 alam itu tidak ada dalil spesifik, tidak ada dalil sharih menyatakan keharaman hewan yang hidup di 2 alam.
Tapi andai ada hewan yang bisa hidup di dua alam, tapi dominan di air daripada daratnya. Dominan di air daripada daratnya. Contohnya singa laut, contohnya anjing laut. Itu kan dari bentuk katanya bentuk hewan darat. Basunguinya, bagiginya. Tapi dari bawahnya kita lihat bentuk ikan. Nyoba sirip. Maka hewan-hewan seperti ini boleh dimakan. Ya, lebih dominan hewan laut daripada hewan darat. Termasuk kapitiang. Ada puluh orang mengecek kalau kapitiang laut halal, kalau kapitiang sawah haram. Apa beda kapitiang laut juga kapitiang sawah? Samo. Nancik ketik, nancik gadang. Jadi kalau kapitiang sawah ku haram biarlah nyo ketiknya. Tapi kalau kapitiang laut nan gadang tu di haraman rugi waknya gadang. Kalau dikecek halalnya mirip juga kapitiang darat. Maka mau kapitiang sawah ataupun kapitiang laut itu hukumnya halal. Kenapa? Karena walaupun bisa naik ke darat, namun tetap ini hewan dominan air. Ya. Kalau labi-labi bagaimana? Labi-labi itu memang mamalia, ya? Mamalia apa? Bernafas dengan paru-paru, bukan mamalia, reptil ya. Reptil tapi bernafas dengan paru-paru. Bagaimana hukum makan labi-labi? Boleh atau tidak? Kalau ada hewan yang ragu kita apakah dia dominan di air ataukah di darat, tapi dia bisa disembelih, maka halal. Labi-labi bisa disembelih, boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Itu tentang hewan yang hidup di dua alam. Ya, tapi buliah belum tentu berani awak makan ya. Awak ya gali-gali aja makan. Ibu-ibu lihat telok makan kelinci. Jangan pernah makan kelinci sih kok. Kalau ambo udah selalu makan kucing, Mas. Tapi nyu halal enggak? Ya halal. Kalau tupai apa kira-kira? Tupai itu lebih mirip jo kelinci atau lebih mirip jo manci? Tupai mirip kelinci atau manci? Bulunya alih-alih sama di kelinci. Ya. Kalau guru-guru dulu mengecek kalau tupai kok patah, boleh dimakan. Tupai patah tuh tapai jadinya nak boleh dimakan. Ya. Tapi secara hukum boleh tuh ya nak. Ini lebih dominan ndak ke tikus. Lebih mirip juga kelinci. Kalau ditembak boleh. Asalkan naik kepalanya ya. Selanjutnya kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat, maka yang tadi kita sebutkan haram itu bisa saja dimaafkan. Tidak jadi halal ya. Yang haram tetap haram. Walaupun dalam kondisi darurat hukumnya tetap haram. Akan tetapi gara-gara kondisi darurat yang haram tadi dimaafkan. Dan ada kaidah satu lagi, al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Kadang-kadang hajat itu menempati posisi darurat. Contohnya najis. Najis itu haram. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu akan berangkat haji mesti vaksin dulu. Vaksin apa? Vaksin meningitis. Yuk Pak, yuk. Sebelum ada vaksin COVID kan dulu vaksinnya cuma vaksin meningitis. Apakah di vaksin meningitis itu sudah ada label halal dari MUI? Belum tentu. Apakah vaksin meningitis itu suci? Belum tentu juga. Tapi asal vaksin kan diambil dari darah orang. Darah orang yang sudah terkontaminasi virus. Darah itu pasti najis. Kalau darah masuk ke dalam air berarti airnya juga najis. Berarti aslinya itu najis semua, Pak. Tapi masuk ke dalam badan awak, disuntikkan ke dalam badan awak, hukumnya tuh Ustaz. Balik ke kaidah tadi. Ya. Ini memang bukan darurat, tapi ini hajat yang menempati posisi darurat. Ya, al-hajatu tanzilatu manzilatat darurah. Kadang-kadang hajat itu menempati posisi darurat. Atau benang bedah. Apakah benang bedah itu diambil dari barang-barang najis? Barangkali wallahu alam, enggak tahu kita. Atau contoh lain, yang heboh kini kok pewarna kuning kok Pak, oren, pewarna merah dari serangga kutu daun, namanya tuh. Aduh, pewarna merah untuk kain dan untuk makanan ternyata diambil dari sejenis kutu daun. Kalau lembaga Majelis Ulama Malaysia itu walaupun aslinya najis, tapi karena taklid ke dalam mazhab Maliki itu dianggap suci.
Tapi MUI Jawa Timur, kalau mau nak salah, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa kalau pewarna merah andai diambil dari kutu daun tadi maka hukumnya najis. Tapi ada hajat ke situ. Ada hajat ke situ untuk warna merah, warna oranye. Nah, kemudian yang termasuk berasal dari najis adalah ube sakit gulu. Ube sakit gulu, insulin nan disuntik-suntikkan ke orang sakit gulu tuh kadang-kadang diambil dari pankreas babi. Dari apa, Bu? Pankreas babi. Babi itu hukumnya najis atau suci? Ya bahaya sakit gulunya terpaksa suntik. Ya dari mana diambil? Kalau diambil insulin orang siai kalau jadi sakit. Biarlah diambil dari babi diambil. Wallahu alam, apakah sudah bisa diambil dari pankreas hewan-hewan lain? Wallahu alam. Tapi kalau misalkan memang ada darurat untuk itu, maka hukumnya tetap haram, tapi dimaafkan. Apa bedanya Ustaz? Haram dimaafkan dengan halal. Kalau haram dimaafkan, tidak boleh berlebihan. Tapi kalau halal, boleh bertambah-tambah. Ya, kalau ibu masuk rimbo, ibu bapak masuk rimba, ndak ada yang bisa dimakan, kemudian ketemu bangkai kijang, boleh dimakan bangkai kijang tadi? Boleh bertambah. Nah, boleh sampai kenyang. Atau sekedar perut terisi saja. Sekedar perut terisi. Berarti hukumnya aslinya tetap saja haram, tapi dimaafkan jika dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan saja, sesuai hajat saja, tidak boleh lebih daripada itu. Nah, itu penutup kajian kita tentang fikih taharah. Insyaallah hari Jumat yang akan datang kita sudah masuk ke dalam bab salat. Taharah siap ya. Wudu, mandi, tayamum, najis, haid, nifas, istihadah, makanan yang halal dan haram sudah kita khatamkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan barakah untuk kita semua. Terutama ya juga untuk guru-guru kita, mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin, para solehin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suntik insulin. Kalau tidak suntik mati, Pak. Atau lemeh. Tidak masalah. Sebab ada darurat. Kalau tidak disuntik insulin, apa jadinya? Ayo. Ya, itu hajat suntik insulin. Ya, itu yang kita contohkan. Tapi kalau misalkan insulinnya ada label halal, aman. Kalaupun tidak ada label halal di insulin, maka dimaafkan. Dimaafkan karena ada hajat. Itu tentang insulin. Wallahu ta'ala alam. Ya, Bu. Kalau luang, tidak boleh makan. Pernah Ibu makan? Mambil hatinya untuk ambil sesanguk. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh, sebab kalau ada obat yang halal, kalau ada obat lain yang halal, jangan ambil yang haram. Ya, ada obat tipus, contoh. Kalau misalkan dengan obat dari dokter bisa sehat, cukup itu. Tapi kalau ndak jo barang suah, pakailah cacing. Ya. Kalau sasa anguk pakai neonapasin lain sehat, lah cukup itu. Tapi kalau ndak jo sehat-sehat, kalau memang kata ahli pakai hati keleluang, ya boleh. Bukan halal ya, tapi dimaafkan karena ada hajat. Ya, caci yang enak, ale ube-ube na naga aneh-aneh ya, Bu ya. Itulah. Caci yang tak boleh ya. Kecuali ada apa tadi? Hajat. Kecuali ada hajat. Wallahu ta'ala.